Stasiun terakhir. Perjalanan kereta menembus stasiun gaib. Hujan mengguyur kota malam itu. Udara dingin menusuk tulang, dan trotoar berkilau memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Dini memeluk tasnya erat-erat sambil berlari menuju stasiun Gambir. Jam sudah menunjukkan pukul 23:45. Dia baru saja selesai lembur, dan kereta terakhir menuju rumahnya di pinggiran kota akan berangkat tepat pukul 00.00. Sesampainya di peron, suasananya jauh lebih sunyi dari biasanya. Hanya ada beberapa orang berdiri diam, sebagian besar menunduk, seolah sedang menunggu sesuatu yang bukan kereta. Kereta datang tanpa suara, tanpa bunyi irel, tanpa dentingan tanda kedatangan. Pintu terbuka, Dini masuk. Gerbong itu kosong, tapi sangat bersih dan terang. Terlalu bersih. Kursi-kursinya berlapis kain merah tua, tanpa satu pun noda atau goresan. Udara terasa dingin dan lembab, seperti ruangan yang sudah lama tak dihuni. Ia duduk menyender ke kaca jendela. Matanya lelah, hampir tertutup. Namun saat ia melihat keluar jendela, Dini mengernyit. Kereta melewati stasiun Jatinegara, tanpa berhenti. Loh, harusnya berhenti, gumamnya pelan. Ia berdiri dan mencoba berpindah gerbong, berharap bertemu petugas. Tapi semua gerbong kosong, bahkan suara kereta melaju pun tak terdengar. Seperti bergerak dalam keheningan total. Lalu ia sadar. Ponselnya tak ada sinyal. Jam digital di dinding gerbong hanya menampilkan satu angka. 00. Tidak berubah, tidak bergerak. Saat ia kembali ke tempat duduknya, penumpang lain sudah ada di sana, berdiri menghadapnya. Wajahnya tak terlihat, hanya kulit pucat dan senyum samar yang terlalu lebar. Perjalanan menuju stasiun terakhir telah dimulai, ucap sosok itu dengan suara serak. Kamu belum seharusnya di sini, tapi waktumu hampir habis. Dini terpaku. Sosok di depannya berdiri terlalu diam, terlalu kaku. Wajahnya buram, seperti tertutup kabut, hanya menyisakan senyum yang memanjang sampai ke pipi. Matanya kosong, tapi seolah melihat langsung ke dalam pikirannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, sosok itu berbalik dan berjalan menyusuri lorong gerbong. Langkahnya tak mengeluarkan suara. Dini mencoba mengejarnya, tapi saat ia melangkah keluar dari gerbong, suasana berubah drastis. Lampu-lampu mulai meredup. Dinding gerbong yang tadinya bersih sekarang berkarat, dengan coretan aneh seperti ukiran kuku manusia. Udara menjadi pengap, dan suara samar, ratapan, bisikan, dan erangan menghantui setiap langkahnya. Ia membuka pintu menuju gerbong berikutnya. Di dalam puluhan sosok duduk membelakanginya. Mereka semua mengenakan pakaian penumpang biasa, tapi kepala mereka tidak ada. Hanya leher gelap yang diam, tak bergerak. Saat Dini mencoba mundur, pintu di belakangnya terkunci. Dan dari ujung gerbong muncul satu sosok lain, berbeda. Tinggi, kurus, berjas hitam, dan membawa semacam tongkat panjang seperti besi pemukul rel. Kepalanya bulat dan polos, tanpa mata, hidung, atau mulut. Namun dari tubuhnya mengalir suara, gumaman dalam bahasa yang Dini tak mengerti, tapi entah kenapa membuat jantungnya berdegup kencang. Sosok itu berjalan perlahan, dan setiap langkahnya membuat kepala para penumpang mulai menoleh. Satu demi satu. Meski tanpa wajah, mereka semua menghadap ke Dini, sang penjaga.
Sosok itu berhenti di depan Dini, mengangkat tongkatnya, dan menempelkan ujungnya ke dahi Dini. Seketika, seberkas ingatan muncul dalam pikirannya. Kilatan cahaya, suara klakson keras, dan tubuhnya yang tergeletak di jalan. Kecelakaan. Dini terhuyung ke belakang, napasnya memburu. Ia mulai sadar. Ia tidak seharusnya di sini. Tapi waktu semakin sempit. Dan satu-satunya cara keluar dari kereta ini adalah menembus ke gerbong terakhir sebelum stasiun tujuan mereka tiba. Langkah Dini gontai. Napasnya berat. Ujung tongkat sang penjaga tadi seperti membakar ingatannya. Ia melihat sekelebat kejadian. Dirinya menyeberang jalan dengan tergesa, mobil melaju terlalu kencang, lalu hitam. Dia belum mati, tapi jiwanya terjebak di antara. Dan kereta ini, kereta yang hanya muncul untuk jiwa-jiwa yang belum sadar, akan membawanya jauh kalau ia tidak melawan. Pintu gerbong berikutnya terbuka sendiri, seperti mengundang. Di dalamnya hanya satu lorong panjang, sangat panjang. Lampu-lampu redup menyala satu persatu setiap ia melangkah maju. Sementara bayangan di belakangnya tumbuh panjang dan bergerak seolah hidup. Di tengah lorong, ia melihat deretan kursi bayi. Ada 5, semua kosong kecuali 1. Duduk di sana, sosok anak kecil. Matanya besar, tubuhnya kurus, dan kulitnya seperti kertas terbakar. Ia tidak menangis, tidak juga tersenyum. Tapi saat Dini melewati kursinya, bocah itu berbisik pelan sekali. Kalau kamu sampai di gerbong terakhir, kamu tidak bisa kembali. Dini berhenti. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia menatap bocah itu, dan untuk sekejap ia merasa seperti mengenalnya. "Siapa kamu?" bisik Dini. "Aku, bagian dari dirimu, bagian yang sudah menyerah." Tiba-tiba, seluruh lampu di lorong padam. Gelap total. Lalu satu suara lain terdengar, keras dan serak, seperti desisan ular, namun jauh lebih besar. Tidak ada yang keluar dari kereta ini hidup. Dinding gerbong mulai bergetar. Suara pukulan logam datang dari segala arah, seperti sesuatu merangkak di balik tembok. Lalu dari kegelapan muncul sosok tinggi besar, lebih besar dari sang penjaga. Tubuhnya membungkuk, dengan punggung penuh duri, dan wajahnya ditutupi topeng besi berkarat. Makhluk itu menyeret rantai panjang, dan dari rantai itu tergantung jam saku, masing-masing berdetak dengan kecepatan berbeda. Makhluk itu menunjuk satu jam saku, yang detaknya nyaris berhenti. "Ini waktumu, Dini, kamu hanya punya 3 menit sebelum kereta tiba di stasiun terakhir." Dini berlari. Dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di depan, tapi dia tahu satu hal. Jika dia tidak melompat dari kereta, maka dia akan selamanya menjadi bagian dari gerbong itu. Sebuah jiwa tersesat yang tak pernah dikenang. Dan makhluk-makhluk itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Langkah Dini bergema di lorong terakhir. Dinding-dinding gerbong seperti menyempit. Suara detakan jam saku semakin keras, menusuk telinga, seakan seluruh kereta berdetak menuju akhir. Tubuhnya lelah, lututnya gemetar, tapi suara dari dalam dirinya terus mendorong. Jangan berhenti, jangan menyerah. Ia mencapai pintu terakhir. Namun pintu itu bukan pintu biasa, terbuat dari logam hitam berlapis paku, dan di tengahnya tertulis,
Gerbong akhir mereka yang menerima takdir. Dini menempelkan tangan ke pintu, dingin, tapi dari dalam terdengar suara, bukan hanya satu, puluhan, ratusan. Suara orang-orang yang menyesal, yang menangis, yang merintih, yang berteriak, lalu suara dirinya sendiri, berteriak minta tolong. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, dan Dini terhisap masuk. Di dalam gerbong terakhir, langit-langitnya menghilang. Ia berdiri di rel yang menggantung di atas jurang kosong tak berdasar. Di kanan kiri, kursi-kursi dipenuhi sosok seperti mayat hidup. Tapi matanya menyala merah, mengawasinya. Di ujung rel terlihat celah cahaya, kecil tapi nyata. Di sana adalah satu-satunya jalan keluar. Tapi antara dirinya dan cahaya itu berdiri sosok wanita bergaun putih lusuh, dengan rambut panjang menutupi wajah. Tangannya menggenggam jam saku Dini, yang detiknya kini benar-benar berhenti. Kamu harus memilih. Suara wanita itu bergema dua arah. Satu seperti suara ibunya, satu lagi seperti gema dari kubur. Lompat dan bangun, atau tinggal dan hilang. Dini tahu, lompat berarti kembali ke tubuhnya, yang sekarang mungkin sedang sekarat di ruang UGD. Tapi kalau gagal, dia akan jatuh ke kehampan. Jadi arwah selamanya, sementara tinggal berarti menerima kematian. Tidak ada lagi rasa sakit, tapi juga tidak ada kesempatan kedua. Wanita itu membuka tangan. Jam saku itu terlepas, jatuh perlahan ke rel. Detik terakhir berdetak, tik. Dini menutup mata dan berlari. Tubuhnya menerobos sosok wanita itu, dingin, seperti melewati kabut kematian. Ia melompat ke cahaya di ujung rel, dan seketika, semua jadi putih, hening, kosong. Lalu, suara monitor detak jantung. Bip, bip, bip. Dini membuka mata terengah-engah di ranjang rumah sakit. Ibunya duduk di samping, menangis, menggenggam tangannya erat. Dini, kamu kembali. Tapi, di sisi ranjang, sebuah jam saku berkarat tergantung di tiang infus, dan jarumnya mulai berdetak mundur. Sudah seminggu sejak Dini sadar dari koma. Dokter menyebutnya keajaiban. Luka-lukanya cukup parah, tapi tidak fatal. Namun ada yang berubah dalam diri Dini, bukan sekadar trauma kecelakaan. Ada sesuatu yang ikut bersamanya keluar dari dunia antara. Jam saku. Ia tergantung di tiang infus saat ia terbangun. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada yang menyentuhnya. Tapi Dini tahu betul. Itu jam dari gerbong terakhir. Dan yang lebih mengerikan, jam itu berdetak mundur. Malam harinya, Dini terbangun. Seluruh ruangan rumah sakit gelap, padahal sebelumnya lampu menyala. Suara detak jam saku terdengar sangat keras, seperti berada di dalam kepalanya. Ia menoleh ke arah pintu dan melihatnya. Penjaga gerbong tanpa wajah berdiri di sana. Diameter mengawasi. Di belakangnya lorong rumah sakit berubah. Bukan lagi dinding putih biasa, melainkan besi tua berkarat. Rel kereta melintang di lantai, dan cahaya merah kelam di ujung. Kamu hanya meminjam waktu, Dini. Suara tanpa suara itu menggema. Bayarannya harus lunas dengan jiwa. Tubuh Dini mulai menggigil. Ia mencoba menjerit, tapi tak ada suara keluar. Lalu penjaga itu mengangkat satu jari.
menunjuk ke arah ibunya yang sedang tidur di kursi. Satu masuk, satu keluar, kamu hidup. Orang lain harus menggantikan tempatmu. Pagi harinya ibunya terbangun dengan wajah pucat. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Ia hanya berbisik, "Aku mimpi naik kereta, dan kamu enggak ada di sana." Dini mulai menyadari, kereta itu belum selesai dengannya. Jam saku terus berdetak mundur. Dan jika waktu habis, sesuatu atau seseorang akan ditarik kembali ke gerbong terakhir. Sekarang Dini harus memilih. Menemukan cara untuk menghentikan kutukan kereta itu, atau menyerahkan seseorang yang dia cintai sebagai gantinya. Dini tak bisa tidur sejak malam itu. Jam saku itu kini ia simpan di laci, dibungkus kain hitam, tapi tetap detaknya bisa ia dengar setiap malam. Mundur, pelan, menanti. Ia mulai mencari tahu, menggali informasi tentang kereta aneh itu. Kereta yang tak berhenti, yang membawa jiwa ke stasiun terakhir. Tak ada di berita, tak ada di arsip rumah sakit. Tapi di salah satu forum urban legend, ia menemukan nama, Kereta Arwah Rawa Sendu. Kereta ini hanya muncul di antara hidup dan mati. Dulu bekas jalur pengangkut jenazah saat zaman penjajahan. Tapi ketika jalurnya ditutup, arwah-arwah yang dibawa tak pernah sampai tujuan. Dan keretanya terus berjalan sendiri. Satu nama yang muncul berulang kali, Pak Karso, penjaga rel pensiunan, yang katanya pernah melihat kereta itu muncul di dunia nyata. Dini mencari alamatnya, dan akhirnya tiba di rumah kayu tua di pinggiran kota. Pak Karso duduk di teras, menatap kosong ke hutan di belakang rumah. "Kamu juga pernah naik ya?" tanyanya pelan, bahkan sebelum Dini bicara. Dini mengangguk pelan. "Waktumu tinggal sedikit," katanya. "Kereta itu menagih, kalau kamu nggak serahkan jiwa pengganti, dia akan ambil siapa saja di dekatmu. Semakin kamu melawan, semakin banyak yang hilang." Dini bergetar. Bagaimana cara menghentikannya? Pak Karso menatapnya tajam. "Naik lagi, masuk ke gerbong terakhir. Tapi kali ini, bawa tiket terakhir." "Apa itu?" "Sebuah pilihan. Kamu bisa memilih menyegel keretanya selamanya, tapi kau harus tinggal di dalamnya. Atau kamu keluar, dan biarkan satu jiwa lain masuk menggantikanmu." Itu harga yang ditetapkan. Malam itu, Dini duduk sendirian di kamarnya. Jam saku bergetar hebat. Detaknya semakin cepat, seperti tahu bahwa waktunya hampir habis. Di luar jendela terdengar suara peluit kereta. Jauh, tapi nyata. Dia tahu kereta itu datang menjemputnya kembali. Dan kali ini tidak akan ada penumpang lain, kecuali dirinya sendiri. Kereta itu sudah mendekat. Dini bisa mendengarnya. Detak jam saku di meja semakin cepat, seperti detak jantung yang tak bisa dihentikan. Ia menatap bayangan gelap yang mulai melingkupi kamarnya, bergerak perlahan, membawa hawa dingin yang tak biasa. Dari luar jendela, suara peluit kereta semakin keras, menandakan bahwa kereta itu sudah dekat, hanya menunggu satu langkah lagi. Dini berdiri. Tanpa berpikir lagi, ia membuka laci dan mengambil jam saku yang terbungkus kain hitam itu. Tangan kanannya menggenggamnya erat, sementara tangan kirinya gemetar, memegang tiket yang ia temukan dari Pak Karso. Tiket itu tampak biasa saja, selembar kertas putih dengan tulisan yang hanya bisa dilihat saat cahaya merah kereta menyinari. Tiket terakhir.
Ia menatap tiket itu. Begitu banyak pilihan yang harus diambil. Dan ia tahu bahwa saat ini semuanya bisa berubah dalam sekejap. Satu pilihan, kembali ke gerbong terakhir dan menyerahkan jiwa pengganti. Pilihan lainnya, menyerah pada kereta dan membiarkan siapapun, termasuk ibunya, menjadi korban untuk menggantikannya. Dengan langkah berat, Dini pergi keluar, ke jalan yang sepi. Udara malam terasa pekat, dan langkahnya menyusuri trotoar yang sunyi, hingga kereta itu tiba. Tanpa suara, tanpa peringatan. Dini berdiri di depan gerbong yang terbuka, memandang ke dalam. Semua penumpang itu ada di sana. Sosok-sosok dengan wajah kosong yang hanya bisa diam, memandangnya dengan mata hampa. Wajah mereka tak terlihat, melainkan hanya bayangan kabur yang terus bergerak mengikuti setiap langkahnya. Sosok penjaga yang tinggi besar dengan topeng besi sudah ada di dalam, berdiri diam, menunggu. Namun kali ini Dini merasakan sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Sudah siap? Suara tanpa wajah itu terdengar begitu dekat. Sudah siap memilih? Dini merasakan ketegangan di dadanya. Dia menatap jam saku di tangannya. Detaknya hampir habis. Tapi yang membuatnya semakin bingung adalah sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Di atas jam itu ada dua tangan yang memegangnya, tangan Dini dan tangan lain, yang tak ia kenal. Tiba-tiba waktu berhenti, semua suara hilang, semua penumpang di gerbong itu membeku, seolah dilumpuhkan oleh kekuatan yang lebih besar. Kemudian suara itu kembali, lebih dalam dan menggema. Kamu tidak sendirian, Dini. Dini berbalik. Di belakangnya berdiri seseorang, ibunya. Tapi matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya menggenggam tiket yang sama dengan yang ada di tangan Dini. Apa yang kamu pilih, nak? Suara ibunya terdengar begitu jauh, seperti suara dari kubur. Dini terkejut. Ibunya adalah pilihan yang harus diganti, bukan dirinya. Semua ini adalah jebakan. Kereta ini bukan hanya membawa satu jiwa. Ia membawa dua jiwa yang terikat dalam kutukan yang lebih dalam. Dini bukan satu-satunya penumpang yang terjebak. Ibunya pun, tanpa sadar, sudah berada di ambang batas. Ternyata ibunya adalah sosok yang menjaga kereta. Selama ini, Dini tidak pernah tahu bahwa ibunya adalah bagian dari kutukan itu. Ia adalah penjaga yang diam-diam menyusup dalam kehidupan Dini untuk mempersiapkannya menjadi bagian dari kereta ini. Ibunya sendiri juga terjebak dalam roda takdir yang sama. Dan yang lebih mengerikan, Dini sekarang menghadapi dua pilihan. Satu, melepaskan ibunya ke dalam kereta dan mengambil alih takdir yang lebih buruk. Dua, mengambil tempat ibunya dan membiarkan kereta itu terus berjalan tanpa ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Dini terpaku di tengah kereta itu. Sosok ibunya berdiri di belakangnya, wajahnya seperti terbalut kabut yang mengerikan. Mata ibunya kosong, tak ada lagi kehangatan yang dulu selalu menenangkan Dini. Tangan ibunya menggenggam tiket yang sama, dan seolah memanggil Dini untuk mengambil keputusan. Kamu harus memilih, nak. Suara ibunya terdengar seperti dari kedalaman yang tak bisa dipahami. Kereta ini hanya bisa berhenti kalau ada jiwa yang digantikan. Aku sudah memilihmu, dan kamu sekarang harus memilihku atau dirimu. Dini menggenggam erat jam saku yang masih berdetak pelan. Waktu terus berjalan,
dan ia tahu setiap detakan itu adalah sisa hidup yang semakin menipis. Pilihan yang ia hadapi. 1. Mengambil tempat ibunya, membiarkan ibunya terjebak selamanya dalam kereta ini. 2. Menyerahkan dirinya sendiri dan membiarkan ibunya bebas, tapi itu berarti dia akan terperangkap di kereta tanpa ujung. Dini merasakan kebingungannya semakin mendalam. Selama ini, ia berpikir hanya dirinya yang terjebak, tapi ternyata ibunya juga terperangkap. Kereta ini bukan hanya untuk satu jiwa, tetapi untuk mereka yang berhubungan erat. Ada ikatan tak terlihat yang membelenggu mereka berdua. Dan di saat itulah jam saku berhenti. Detak terakhir terdengar begitu keras di telinga Dini, sebelum akhirnya diam. Dini menoleh ke ibunya. Apa yang ia pilih akan menentukan apakah mereka bebas atau terperangkap selamanya. Dini tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam dirinya. Seperti sesuatu yang telah lama terkunci dalam jiwanya. Matanya menyapu sekeliling gerbong yang kini tampak semakin jauh dari dunia nyata. Dengan tangan gemetar, Dini membuka tiket yang tadi ia temukan dan tiba-tiba tulisan pada tiket itu berubah. Kamu yang mengendalikan takdir, Dini. Pilihanmu bukan untuk mati. Pilihanmu adalah untuk bebas. Tiket itu bukan lagi tiket untuk menggantikan jiwa. Itu adalah tiket untuk menghancurkan kereta itu. Ibunya, yang berdiri di belakangnya, kini terlihat berbeda. Dia bukan ibunya yang asli. Wajahnya memudar seperti bayangan, dan tubuhnya mulai menghilang. Di tempat ibunya berdiri, muncul seorang wanita tua dengan wajah terbalik. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai penjaga. Wanita itu tertawa, namun suaranya terdengar seperti ribuan jeritan. Kamu akhirnya paham ya? Aku bukan ibumu. Aku adalah penghuni pertama kereta ini, yang terjebak di dalamnya sejak awal. Dan kini, waktumu sudah habis. Dini merasa tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Namun saat itu juga ia menyadari kekuatannya. Kekuatan untuk memilih kebebasan. Dengan satu langkah cepat, Dini membuka jendela gerbong dan melemparkan tiket itu keluar. Sekejap setelah itu, kereta mulai berhenti. Suara gesekan rel berhenti. Semua penumpang yang sebelumnya diam mulai menghilang, seperti asap yang terhisap ke dalam kegelapan. Dini merasakan udara yang semakin segar, seperti kembali ke dunia nyata. Akhir yang tak terduga, Dini terjatuh di tanah. Di depan matanya, dunia rumah sakit kembali terlihat nyata. Ia mendengar suara dokter yang memanggil-manggil namanya. Tetapi yang paling mencengangkan adalah saat ia menoleh ke sisi ranjang. Ibunya, seperti dalam mimpi, masih ada di sana, duduk tenang, menangis. Wajah ibunya penuh kelegaan, seakan beban yang selama ini menekan dirinya telah hilang. Aku akhirnya bebas, Nak, bisik ibunya dengan mata yang penuh kehangatan. Dini hanya bisa tersenyum. Namun di tangannya, jam saku itu kembali. Detakannya sekarang mengalir normal. Tetapi kali ini tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi kereta yang mengejar. Tidak ada lagi pilihan yang menghancurkan. Kereta itu telah berhenti. Dan Dini sekarang bebas memegang kendali penuh atas takdirnya. Namun satu hal masih mengganggu. Di luar, di jalanan yang sepi, sebuah kereta melintas. Tamat.